Ya nggak salah juga sih, karena kan era sekarang kan memang eranya itu kan. Jadi tips buat kalian yang bener-bener pengen bisa ngejar kuliah sama startup, itu ada itunya, ada triknya sendiri. Otomatis tentang programming aku udah dapat. Halo champion, selamat pagi, siang, sore, dan malam kepada semua champions yang lagi dengerin podcast ini dimanapun kalian berada. Gimana nih kabarnya semua? Semoga kalian sehat selalu ya, dan jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan. Selamat datang di Orbit, obrolan forum studi teknik. Nah, champions, FYI, Orbit merupakan podcast dari Forum Studi Teknik Universitas Diponegoro yang akan membahas seputar dunia perteknikan. Tak kenal maka tak sayang. Sebelumnya perkenalkan, aku Mimi dan teman aku Ariza, yang akan menemani kalian di podcast perdana kali ini. nah jadi hari ini kita udah kedatangan sosok alumni yang spesial nih dari FST sendiri pastinya. Nah, karena udah ada yang spesial nih, daripada kelamaan kan, langsung aja mungkin kita kenalan nih sama Mas Imam. Halo Mas Imam, gimana kabarnya Mas? Baik-baik aja. Ini ke bawah suasana aku jadi deh. Jangan. Alhamdulillah kalau baik. Oke, mungkin Mas Imam boleh perkenalan diri dulu Mas kepada champions dari pendengar Orbit nih, banyak juga yang belum kenal sama Mas Imam. Oke. Perkenalkan semuanya, aku Imam, dulu dari bidangnya bidang media ya. Terus untuk angkatan udah tua ya, semester 8, angkatan 2017. Paling gitu aja ya. Dari itu ya tadi bidang media ya, Mas? Iya. Oh, berarti sama dong. Yoi. Sama. Nah, itu tadi Mas Imam dari jurusannya apa tadi ya? Oh ya, aku dari teknik komputer. Oh, dari teknik Lupa. komputer. Teknik Berarti komputer. jago banget ya tentang komputer gitu, programming itu jago berarti, Mas? Jago kan relatif ya. Kalau aku sih anggapnya biasa aja gitu. Gak jago-jago apa. Berarti ini pertama kalinya Mas Imam ngisi. Udah pernah kayak ngisi gitu, Mas? Kalau dulu ada acara sih, nggak kayak podcast ya, kayak talk show sih. Tapi mirip-mirip gini. Ya bisa lah. Kayaknya mirip lah. Kok bisa sih, aneh aku. Iya Mas, mirip sih sebenarnya dengan talk show. Sama-sama lewat online juga gitu Mas. Iya. Nah, terus kan tadi kan Mas Imam udah bilang kan ya, juga dulu masuk di FST nih, juga udah tahu nih bidang apa, dan dulu tuh Mas Imam tuh berapa tahun sih di FST, Mas? Aku 3 tahun apa ya? Iya, 3 tahun. Oh, berarti lama juga ya? 3 pertama kan staf muda, jadi kabit, terus jadi litbang. Berarti 3 tahun ya? Oh, berarti pernah jadi kabit juga. 3 periode berarti ya Mas? Iya, 3 periode. Itu 3 tahun nggak sih? Iya Mas. Iya, benar. 3 tahun. Iya, berarti benar 3 tahun. Nah, mungkin boleh sharing sedikit nggak sih Mas, kayak pengalaman-pengalaman Mas Imam gitu selama ikut organisasi, terutama di FST. Jadi itu kan kita penasaran banget nih, soalnya kan aku sama Mimi berdua masih maba banget kan, kayak masih angkat-angkatnya lah ibaratnya. Jadi butuh semacam pencerahan gitu. Jadi mungkin bisa lah sharing-sharing gitu tentang pengalamannya Mas Imam. Di FST ya? Iya. Dulu di FST pertama ya, awal-awal aku masuk itu kayak nggak pede gitu loh. Nggak kayak aku kan orangnya suka sendiri ya, dari SMA suka bolos juga kan. Di FST juga suka bolos dulu. Jadi rapat-rapat jarang. Itu pas awal-awal rapat-rapat itu bener-bener jarang ikut gitu. Kalau nggak percaya tanya aja Mbak Sarah, Bang Sekbid ya namanya ya, Sekbid dulu. Itu benar-benar dicari sama Mbak Rahmi kan, litbangnya dimarahin bener-bener, dan
ini aku bener-bener anak yang rewel dulu. Terus itu yang awal kan, awal, dan kayaknya nggak pernah dapat Staff of the Moon deh. Iya nggak pernah dapat, soalnya ya itu. Nah terus tahun kedua nih agak seneng, jadi tiba-tiba nggak tahu kenapa aku disuruh jadi kabit kan. Ya udah deh, aku kayak mau-mau aja, kayak dorongan dari alam gitu. Nah pas jadi kabit itu aku nemuin hal-hal baru, kayak misalkan eh, apa namanya, ngurus orang kan. Dari dulu bener-bener nggak pernah kan yang namanya jadi leader dalam satu apa bidang kan, Iya. agak agak baru gitu kan. Nah dari aku sendiri itu kayak nganggap ini tantangan apa gitu. Dulu aku Tantangan yang nganggapnya baru apa gitu ya, ya. pokoknya ada istilahnya gitu tapi udah lupa aku. Nah di situ aku belajar tentang leadership. Pertama aku bener-bener kan kosong kan. Aku bener-bener kayak dengerin tentang yang di 1% tentang leadership di YouTube itu loh. Kayak Mm-mm. saking saking apa awamnya, ya belajar ngomong di bener-bener baru belajar ngomong pas itu apa namanya, jadi kabit. Jadi kabit. Iya. Nah agak lama apa namanya, agak berapa bulan ya ke depannya, pas pokoknya pas bulan ketiga kayaknya aku udah kayak bersahabat sama teman-teman gitu, teman-teman kabit lain udah pada kenal. Awalnya belum kenal sama sekali. Nah karena itulah aku nemu asiknya FST, baru nemu di situ. Bener-bener kelamaan ya, telat banget, nggak bisa kurasain pas jadi staf muda. Nah mungkin yang paling asik sih itu bulan ketiga pas acara apa lah lupa, pokoknya ada acara bareng-bareng gitu, entah bulan ketiga apa keberapa. Mas tadi kan Mas Imam sebutin kalau awalnya itu belum pernah nih Mas kayak jadi pemimpin gitu atau ngurusin yang lain gitu Mas. Nah uh, gimana caranya Mas Imam meyakini diri Mas Imam kalau oh kayaknya aku bisa nih dan akhirnya memang benar gitu Mas, emang bisa gitu. Sebenarnya sih itu apa namanya, nggak pernah meyakinkan diri sendiri. Aku ya udah aja gitu, kayak misal ada arahan nih dari litbang kan. Nah aku bener-bener dibimbing banget sama Mbak Sarah, beda kayak apa namanya pas aku jadi litbang. Tapi untungnya apa kabit yang abis aku keren sih. Nah dari situlah aku kayak sadar, kayaknya kalau gue kayak gini terus salah. Di samping itu aku kena beberapa masalah, jadi mau nggak mau aku kan harus cuti kan. Terus pas jadi kabit itu dulu aku pernah kerja dan cuti 1 semester gitu. Jadi ya ada enak ada gak enaknya sih, kayak lebih banyak nggak enaknya. Tapi pas cuti pun aku masih ngurusin rapat-rapat, sering apa namanya kayak temen apa, adik-adik adik-adik staf mudanya bener-bener aku bimbing sesuai arahan Mbak Sarah sih gitu. Sebenarnya kalau dibilang apa namanya nggak bener ya, emang aku nggak bener jadi kabit sih dulu sih. Nah, tapi alhamdulillahnya staf mudanya keren-keren, dan sekbitnya juga ini, sekbitnya bener-bener kayak ngepush aku terus, namanya kan Ira, tapi gara-gara dia aku jadi bisa sih nyelesain semuanya di media. Terus apalagi ya, ya itu sih karena lingkungan yang mendukung, jadi aku bisa memimpin bidang media di waktu itu gitu. Jadi karena lingkungan, bukan karena diriku sendiri gitu Oke Mas, menurutku. jadi lingkungannya memang mendukung banget ya Mas bisa dibilang. Iya mendukung banget sih, kalau diriku sendiri sangat nggak mendukung. Tapi keren banget loh Mas, bisa bangun begitu Mas. Maksudnya dari awalnya yang belum bisa, tiba-tiba bisa jadi bisa. Mas itu udah keren banget sih Mas. Benar, keren banget sih Mas. Ya semoga keren sih. Tapi kalau
Ya udah, gitu. Insya Allah lah, keren. Terus nih Mas Imam sendiri pernah nggak sih kayak ikut lomba-lomba gitu Mas waktu di FST Oh, kalau sebelumnya? lomba-lomba sih lumayan agak sering ya. Oh, sering berarti ya? Cuma apa namanya? Kayak orang-orang tuh kadang-kadang anggap lomba itu terlalu keren gitu loh. Padahal lomba-lomba itu kalau misal kita belajar kayak biasa, kayak memahamin konsepnya, memahamin seleksinya bagaimana, terutama kan biasanya LKTI sama Hekton aku kan fokusnya kan dari dulu. Aku pelajarin dulu pertama kan LKTI kan dulu, bener-bener pas sebelum FST masuk aku udah ikut lomba. Nah, pas Oh, sebelum masuk FST kok, sebelum FST masuk. emang Pas udah sering ikut lomba ya Mas? iya dari SMA mungkin kayaknya udah bawaan. Nah, pas itu aku kan beda kan, kayak di SMA dulu lombanya cuma olimpiade komputer, cuma kayak ngisi-ngisi soal gitu kan sama program. Kalau di apa namanya, kuliah kan lebih ke penulisan kan. Nah, aku Iya. belajar penulisan itu tanya-tanya sama dulu namanya Mas Zainul Asror. Nah, tips dari aku buat kalian yang pengen lomba itu cari itu guru sih, cari guru. Kebetulan Mas Zainul Asror itu mawapres dari apa FPP ya, FPP. Dulu aku ketemu dia pas satu satu apa namanya satu asrama di pondok. Jadi aku dulu mondok, tapi sekarang udah pindah, udah nggak mondok lagi. Soalnya udah tua kan, gitu. Kalau mau tahu beberapa lomba aku sih kayaknya udah lupa aku berapa. Gitu sih. Berarti dari awal banget ya Mas ikut lomba-lomba itu Mas? Iya, dari awal banget. Bener-bener pas baru masuk kuliah aku udah belajar. Menurut Mas Imam, apa yang Mas Imam bisa dapetin gitu Mas dari ikut lomba-lomba itu? Hmm, oke di sini sih menarik ya. Dulu pas awal-awal bener-bener aku lomba itu kan cari yang namanya kayak gelar itu kan keren banget kan. Kayak wah dia udah pernah juara ini kayak apa ya mengiang-iang terus aku harus kayak gitu harus kayak gitu. Nah pas aku udah mencapai itu ternyata di hatiku ada yang ganjel nih. Banyak orang-orang yang cari lomba itu buat gelar lah, buat pamer, buat uangnya. Ternyata bukan itu. Pas lomba di apa namanya di Bogor, aku sadar itu pas lomba aku di Bogor. Ketika itu aku ketemu temen, lomba di Bogor tapi yang itu dari yang internasional. Jadi dulu aku ketemu yang namanya siapa ya? Sekarang udah berdiri timnya jadi Seven Nagi Mairi. Jadi pertama awal-awal dia lomba itu kan bukan ngejar kayak apa namanya prestasinya, tapi dia ngejar kayak namanya branding branding produknya sendiri. Itu dari IPB. Dia apa tim itu keren banget sampai sekarang udah jadi CV. Bayangin dari perlombaan berwujud menjadi CV. Itu kan eh, nggak ada kan, jarang banget di Undip bahkan Iya yang sih. masih mahasiswa udah punya itu CV sendiri. CV itu kayak itu loh perusahaan yang di bawahnya PT, tahu nggak? Iya Oh tahu. iya. Iya ya. Nah itu yang benar-benar aku sadar ternyata selama ini tujuan lombaku itu salah. Nah dari situlah aku berubah. Kayak misalkan aku dulu cuma buat keren-kerenan doang, tapi udah ada tujuannya. Bahkan dari sampai sekarang aku masih memperjuangin apa namanya produkku sendiri. Nah kemungkinan besar sih harusnya kemarin aku bikin CV sendiri, cuma masih malas ngurusnya gitu. Tapi doain aja lah ya. Amin Gitu. Amin, Mas. amin. Nah, terus dari Mas Imam sendiri ini ada nggak sih cerita unik gitu sama berada di FST Mas? Kalau cerita unik sih itu sekbid saya bener-bener kayak care banget, terus marahin terus
Sampai pas aku kerja dulu, aku bener-bener kayak apa ya, ibaratnya kayak pacaran deh sama dia, tapi nggak pacaran gitu. Bener-bener deket Karena banget kayak ya uh, kontak-kontakan terus gitu ya. iya, nge-support terus. Tapi asik sih, pas zaman itu bener-bener aku menikmati banget punya Segbit kayak Ira itu. Oke. Terus menurut Mas Imam sendiri nih, apa sih kayak manfaat ikut organisasi buat nanti di dunia kerja, Mas? Menurutku dalam organisasi itu salah satu tujuan pendidikan sih. Jadi tujuan pendidikan menurutku itu kan kemerdekaan kan, kemerdekaan diri sendiri. Biasanya bukan bukan kemerdekaan sih, kayak kebebasan. Nah, jadi salah satu tujuan apa namanya pendidikanku kan kebebasan kan, dan aku benar-benar dari diri sendiri menganggap organisasi itu suatu hal yang bisa mengekspresikan kebebasanku gitu loh. Jadi ternyata uh, pas awal-awal aku ikut organisasi belum menyadari itu. Nah, jadi untuk ikut organisasi menurutku ya itu sangat penting. Karena apa? Dalam organisasi itu kita bisa tahu karakter-karakter orang hanya dari kita melihat orangnya gitu. Jadi cara ngomongnya, dari cara perilakunya, kita udah tahu karakternya. Nah, hal itu bisa kita bawa pas kita dalam dunia kerja. Itu sangat penting banget penilaian orang, tapi itu bukan jadi patokan buat kita menilai orang itu seperti itu gitu loh. Cuma kita buat nawas diri, kita buat cari teman, seperti itu sih pentingnya sih, sama relasi juga. Kalau relasi pun kayaknya kalau misal angkatan kita bareng itu belum belum itu banget sih, belum kepake banget dalam dunia kerja. Cuma kalau itu tadi penilaian first impression ke orang ketika kita berorganisasi itu jadi lebih 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 unik gitu loh. Lebih peka gitu ya? Iya, lebih peka. Oke, jadi banyak banget memang ya Mas manfaatnya kita ikut organisasi. Sangat banyak sih. Dari Mas Imam sendiri selain ikut FST, organisasi lain yang pernah Mas Imam ikutin selama di Undip apa aja Mas? Apa ya? 3 sih dulu sih. FST sama IAS yang International Agriculture, sama satu lagi itu jurusan Rohis jurusan Al-Muharib. Oh, oke Mas. Nah, Ya. karena dari tadi kita udah tanya-tanya nih soal pengalaman organisasinya Mas Imam. Sekarang kita mau kepoin nih Mas, kira-kira kegiatan Mas Imam itu sekarang ngapain aja? Kesibukannya sehari-hari di rumah, di masa pandemi ini apa aja sih Mas? Nah, ini balik yang tadi kan, tujuan lombaku. Dari awal perlombaan, aku kan dulu udah rencanain tuh bikin satu aplikasi. Nah, sekarang aku lagi fokus jualin aplikasi itu yang pertama. Dan kedua, aku masih fokus ngembangin startupku. Oh iya, startupku itu satu IT konsultan, namanya Sibuk Solution. Bisa dicek di websitenya sibuksolution.com. Sama satu lagi itu masih sibuk itu ngembangin bisnis affiliate namanya. Gitu sih. Cuma 3 itu sih. Oke, ada 3 kesibukan tapi kedengerannya tuh kayak berat banget ya, Mas. Bicara soal startup nih, Mas. Kayak drama-drama Korea yang lagi nge-booming sekarang, itu ternyata Mas udah punya startup-nya sendiri loh, Champions. Nah, tapi Mas ini banyak banget Mas, teman-teman itu masih kurang tahu gitu Mas, sebenarnya tuh startup itu apa dan juga bedanya startup dengan bisnis lain itu gimana sih Mas? Oke. Gini ya, startup kan istilahnya itu kan perusahaan rintisan, tapi terkenalnya di Indonesia itu startup usaha rintisan yang dari dari IT gitu kan, dari digital kan. Sebenarnya itu ya nggak salah juga sih, karena kan era sekarang kan emang eranya itu kan. Tapi sebenarnya perusahaan rintisan itu nggak cuma IT sih, bisa bidang lainnya.
Seperti itu sih. Terus apalagi ya? Yang penting dari startup itu sebenarnya awal-awal apa namanya? Itu kesadaran diri sendiri tentang mindset sih, lebih ke mindset. Orang itu nganggep startup itu keren. Kita pengen punya startup, tapi kita pas mulai itu kesusahan, entah itu dari waktu kita, entah itu dari apa namanya teman-teman kita yang kadang mendukung kadang enggak. Itu sebenarnya satu apa namanya satu alur perjuangan buat kita bikin startup baru sih gitu. Oke, Mas, berarti memang startup itu tergantung dari diri kita sendiri ya, Mas, dan Iya, juga intinya nggak usahlah kita dengerin gimana teman kita, entah mereka membantu iya. atau membantu, alhamdulillah, tidak membantu ya sudah gitu ya, Mas. Lebih tepatnya gini sih, ketika kita bikin startup kan kita butuh partner kan. Nah, partner itu kan juga punya kesibukan sendiri, punya tujuannya sendiri. Kalau ketika partner itu uh, mendukungnya pas awal doang, ketika misalkan oke okay, kita bikin ini seperti ini, tugasmu seperti ini, udah dia udah jalanin. Tapi tujuan dia bukan di situ. Itu juga startupnya nggak bakal bisa dijalanin bareng-bareng. Soalnya tujuan dia ikut startup itu cuma buat apa namanya, misal cari uang sampingan. Sebenarnya itu kurang kurang tepat kalau kita anggap startup itu buat kita cari uang sampingan. Sebenarnya lebih tepatnya kayak tadi, cari kebebasan dalam diri kita sendiri. Aku nganggapnya bikin startup ini salah satu tujuan hidupku, bukan lagi tujuan pendidikan. Jadi tujuan hidup. Mau nggak mau, kita harus berkorban, entah itu waktunya, atau mungkin apa namanya uang, atau mungkin berkorban sesama teman, itu udah biasa di dalam kita ngembangin startup. Jadi mungkin agak agak apa namanya agak ekstrim ya dengarnya. Cuma ya emang realitanya seperti itu. Kita jadi jarang apa namanya jarang nongkrong sama temen gara-gara banyak klien yang pesen ini pesen itu, banyak tugas yang mangkrak, banyak pokoknya apa ya, susah kalau kalau kita gabungin sama perkuliahan, yang apa ngejar ngejar kuliah sama ngejar startup itu kalau digabungin itu kayak susah banget gitu. Berarti startupnya ini dibangunnya bareng-bareng sama teman gitu ya, Mas? Dulunya ya, cuma sekarang startupku ini sama temen yang udah lulus, teman-teman yang udah lulus. Nah, jadi tips buat kalian yang bener-bener pengen bisa ngejar kuliah sama startup, itu ada itunya, ada triknya sendiri. Satu, itu pertama, jangan nganggap startup itu mudah untuk dijalankan. Yang kedua itu jangan sampai kamu menyepelekan waktu. Nah, terkait waktu ini kan kita udah dianggap kan, apa kita udah dianggap, kita udah ditakdirkan kan, satu satu seluruh umat manusia kan memiliki 24 jam sehari kan. Nah, ketika kita menyepelekan hal-hal kecil, kita akan memiliki kerugian. Kerugiannya apa? Seperti ini. Misalkan kita pengen nih kuliah sama startup barengan kan. Tapi tiba-tiba terlintas di pikiran kita, kita kepengen kayak refreshing. Mungkin itu baik ya, baik bagi psikologi kita. Tapi itu tidak baik bagi tujuan kita. Bener, aku udah ngalamin itu, makanya aku stres dulu. Nah, jadi mau nggak mau, kalau misalkan kamu pengen ngejar startup sama kuliah, itu satu, bener-bener maksimalin waktu refreshingnya dikurangin, waktu nongkrong-nongkrongnya. Terus gini, hal-hal kecil jangan disepelekan. Misalkan nih, bangun tidur, kamu langsung bangun aja. Nah, ada satu apa quotes dari siapa tuh namanya? Mayor siapa aku lupa. Jadi pas pas apa namanya? Ketika kamu pengen mengubah dunia, ubah hal-hal sekecil merapikan tempat tidurmu gitu. Pokoknya ketika itu udah selesai, kamu bisa melanjutkan tugas berikutnya. Nah, jadikan tugas pertamamu itu merapikan tempat tidurmu. Itu kan hal yang kecil banget kan. Tapi jangan sampai disepelekan gitu, jangan sampai ditinggalkan juga.
seperti itu quotes buat aku kayak apa namanya, bener-bener ngerakin hati banget sih. Misalkan nih ada nih eh, teman kalian teman kalian itu kayak ngajakin jalan-jalan terus, ya mungkin itu bagus kan buat apa namanya, kita buat refreshing. Nah tapi di samping itu banyak apa, ada yang nggak bagusnya juga. Jadi kalian harus bisa mempertimbangkan mana yang prioritas, mana yang enggak. Nah di situ kalian kalau misalkan udah di fase-fase mengerjakan startup itu bakal dikasih kesempatan seperti itu. Seperti itu dari aku gitu sih. Oh ya, tadi kan katanya Mas Imam memutuskan untuk membangun startup sendiri itu kan sebagai tujuan hidup ya. Terus ada kayak alasan-alasan lainnya nggak sih kenapa membangun startupnya itu? Oke, menarik ini. Ketika kita bicara seperti itu, kita berbicara tentang suatu mindset ya. Mindset orang kan beda-beda. Kalau William Tanuwijaya itu bilangnya ada growth mindset sama fixed mindset. Jadi dia tuh founder Tokopedia. Di podcastnya Deddy Corbuzier itu bilang dia seperti itu. Aku bener-bener tercerahkan dari situ. Satu, growth mindset sama fixed mindset. Kita bicara tentang fixed mindset dulu ya. Fixed mindset ini benar-benar suatu hal yang diajarkan dari orang tua kita pas kita kecil. Misal kayak gini, kita pulang sekolah, nilai matematika kita bagus nih 90. Terus pas kita pulang hari itu juga nilai olahraga kita jelek, misal 30. Orang tua kita kan pasti bilang kan, "Oh, kamu pintarnya di matematika." Gitu kan? Dari dulu kan? Iya. Iya. Nah, itu sebenarnya fixed mindset dari orang tua kita yang ditanamkan ke kita. Jadi kita kayak dipetak-petakin. Nah, kamu berarti cocoknya di matematika, kamu nggak cocok di olahraga. Padahal itu salah. Orang tua kita nggak mengapresiasi tentang proses kita memperoleh nilai itu. Nah, ketika orang tua udah mengapresiasi proses kita, wah ini kamu nilai matematikanya tinggi karena kamu dulu rajin belajar. Ketika kamu olahraganya buruk, ternyata kamu sering tidur, jadi nilai olahraganya jelek gitu kan. Nah, seharusnya seperti itu. Jadi itu namanya growth mindset. Mindset yang bisa ditingkatkan, berkembang. Misalkan olahragamu jelek, gimana caranya orang tua nge-push biar olahraganya juga bagus. Nah, dari situ akan tercipta yang namanya kesenangan kita di bidang apa. Ketika kita udah milih-milih pas lagi kecil kan, kita kan milih-milih kita asiknya di mana. Kayak misal di SMA ada IPA, IPS dan kawan-kawannya kan. Itu kan buah dari pendidikan kita sebelumnya. Ada yang kita milihnya karena sukarela, ada kita milihnya karena kesenangan, ada yang milihnya karena berdasarkan nilai itu kan. Dari situ sih sebenarnya awal-awal aku senang startup dari situ. Ternyata pas aku kuliah, aku dulu pernah ditanamin yang namanya fixed. Jadi kamu pintar di komputer, kamu masuk komputer aja. Nah di komputer juga, aku ngerasanya ternyata di pelajaran perkomputeran itu nggak asik gitu loh. Ternyata kalau kita telusuri lagi, pendidikan Indonesia itu benar-benar pendidikan yang bikin kita jadi karyawan. Jadi kurikulumnya benar-benar pesanan dari perusahaan. Itu dikatakan sendiri oleh menteri kita, Nadiem Makarim. Bukan dari saya, jadi santai aja. Benar-benar dari situ. Dan aku juga nyadari itu udah lama. Udah lama ketika aku pas belajar di itu. Bimbel online namanya Zenius. Ini nggak endorse, tapi Zenius benar-benar ngerubah hidupku sih dulu sih. Dari perubahan mindset itu, nah terciptalah aku ide
namanya Roy Kiyosaki. Roy Kiyosaki itu pemilik apa namanya perusahaan apa lupa aku namanya. Pokoknya di Amerika. Dia temennya Donald Trump. Namanya Roy Kiyosaki. Aku dengar talk show-nya di YouTube apa lupa namanya. Udah ditranslate juga di Kisah Sukses. Itu udah ada translatannya. Seperti itu. Nah, terus ini, kenapa aku milih startup yang bidang digital kan? Kebetulan juga kan aku kan jurusannya komputer kan. Jadi otomatis tentang programming aku udah dapat ininya, apa namanya? Bekalnya. Nah, tapi menurutku startup itu bukan tentang keahlian kita aja. Kita harus bisa memiliki keahlian yang rata. Misal kayak marketingnya atau misal kayak apa namanya public speaking. Kayak kita ngomong sama klien biar bisa memahami suatu klien itu kita butuh pemahaman juga. Nah, dulu aku belajar tentang apa namanya speaking itu sama temen ini ilmu komunikasi. Kebetulan pernah lomba bareng pas di Thailand dulu apa namanya dia kan ahli tentang ngomong ahli tentang apa ya menilai cara ngomongnya orang kayak gitulah. Nah aku belajar dari situ gimana cara memahami orang itu sih paling penting kalau kita mau bikin startup yang ini yang melibatkan orang lain kan ada tuh yang startup berdiri sendiri misal apa namanya Tokopedia kan nggak perlu klien kan kita udah nyediain platform udah apa namanya pelapak masuk pembeli masuk kita nggak ikut campur jadi bandarnya dia nggak ikut campur di situ beda kalau IT konsultan kita harus memahami kliennya mintanya gimana kita harus bikinnya gimana ketika kita nggak mampu berarti kan kita cari solusi lain nah seperti itu sih nggak cuma basic kita sendiri dan misalkan kita mau mengandalkan orang lain pun kita harus tahu dasar-dasarnya jadi biar orang lain itu benar-benar dalam kendali kita seperti itu. Bicara tentang hal-hal yang harus dipersiapkan nih Mas sebelum membangun startup kan tadi ada beberapa Mas Imam sebutin beberapa di antaranya seperti gimana cara kita berkomunikasi dan gimana cara kita bisa memahami orang lain. Nah selain yang Mas Imam sebutin kira-kira ada lagi nggak sih Mas apa hal-hal yang harus kita siapin gitu Mas ketika kita masih kuliah terus kita kepingin ngebangun startup gitu Mas. Satu sih yang paling penting itu mental sama mindset. Ya, dua berarti ya, sorry. Mental sama mindset. Ketika kita bikin startup itu nggak apa namanya, ketika kita masih ke bawah fixed mindset itu nggak bakal jalan. Startup itu benar-benar bakal rusak di mindset kita sendiri. Misalkan seperti ini. Cerita dari Deddy Corbuzier ya. Ada pesulap nih. Pesulap dia udah veteran. 20 tahun dia main trik yang menyembunyikan burung di dalam apa namanya rongga bajunya itu kan yang burung keluar sendiri kayak gitu kan nah ada satu trik yang lebih efisien ditawarkan ke orang itu dan orang itu menolak aku udah 20 tahun melakukan ini dan ini apa nyaman bagiku nah sebenarnya itu hal nggak salah cuma kalau kita diterapin di startup itu sangat-sangat salah gitu nggak bakal bisa mengembangin startup kita ada juga ini dari William Tanuwijaya juga bilang sistem dari Tokopedia ketika mereka cuma 2 orang itu berbeda ketika udah sistemnya 80 orang pasti si William Tanuwijaya benar-benar memutar otak gimana pembagian job desk-nya pembagian apa namanya gaji ya nah gajinya itu biar semua orang itu benar-benar enak semua terus bikin nyaman semua gitu loh jadi sekarang berapa Tokopedia udah 5.000 orang kan pasti sistemnya juga berbeda dari yang dulu kan nah disitulah perkembangan pemikiran kita harus benar-benar dilatih terus gitu, sebelum kita memulai startup
kita harus yakin tentang perubahan itu ada. Nah, mindset yang diterapkan seperti itu. Oke, bicara soal fix and growth mindset yang sebelumnya Mas Imam sebutin, Mas, sebenarnya gimana sih Mas caranya supaya kita tuh bisa tahu gitu Mas, yang mana sebenarnya yang kita sukain gitu Mas. Kayak yang Mas Imam bilang sebelumnya kalau kita tuh dari kecil udah diterapin, oh kamu bisanya ini, berarti besok masuk kuliah ini gitu Mas. Ternyata waktu di kuliah nggak sesuai sama yang kita harapkan gitu Mas. Ini bicara pengalamanmu ya. Enggak sih Mas. Oke, oke. Jadi gini, dulu aku cerita diriku sendiri aja ya, Oke Mas. biar gampang nggak nyalahin orang-orang lain terus. Diriku itu dulu pas SMA ya, itu benar-benar yang namanya satu hari full sekolah itu jarang. Jadi kan aku dari pelosok nih, dari Cilacap. Aku juga di pondok pesantren juga dulu kan. Ya tahu sendiri kan, pondok pesantren itu identik dengan tidur di kelas. Nah, orang-orang itu apa namanya? Bahkan kebiasaannya itu masih ke bawah sampai sekarang. Nah, di situ aku belajar tentang orang tuaku yang mendidikku kebebasan. Kamu bebas milih, kamu mau kemana terserah gitu kan. Orang tuaku dari kecil alhamdulillahnya seperti itu. Kayak apa namanya? Membebaskan banget biar aku berkembang sendiri. Pas aku awal-awal apa namanya? Awal-awal akhir SMA nih. Kan udah lulus kan. Ternyata nilainya sangat buruk. Bahkan bisa dikatakan lulus pun dibantu sama guru kan. Nah, kenapa aku bisa mencapai Undip ini? Itu ceritanya panjang banget. Jadi dalam 1 tahun itu aku pernah ini apa namanya? Yang nggak ngapa-ngapain setahun itu apa? Aku Gap lupa. Year ya, bener. Aku gap year langsung karena aku sadar kemampuanku belum cukup buat aku masuk perguruan tinggi. Aku dulu ngebet di negeri. Pokoknya mau nggak mau harus di negeri. Target utamaku itu unsud di Purwokerto kan, unsud. Aku pengen masuk kalau nggak teknik industri, teknik informatika kan. Nah, kenapa aku teknik industri? Karena temanku banyak di situ. Tapi bukan teman sekolah. Kalau teman sekolah itu jarang ada yang masuk kuliah. Soalnya kan teman sekolah kan dari pelosok semua kan. Dia kebanyakan ngejar jadi apa namanya kiai di pondok. Oh. Tapi aku kayak nggak passion banget sama kiai. Yang jadi pemuka agama tuh nggak passion. Ya minimal bisa aja sih kalau aku. Habis itu aku mikir setahun itu aku ngapain. Nah, aku udah ngerekap kesukaanku nih. Kesukaanku ada di seni. Aku dulu pintar ngelukis dulu tapi ada di komputer sama satu lagi ada di keagamaan. Nah, 3 ini jadi prioritas utamaku cari ini kan, cari jurusan buat tahun depan. Pokoknya setahun di situ tuh aku benar-benar belajar 3 tahun SMA buat ngadepin SBMPTN. Di dalam 1 tahun itu aku benar-benar dibingungkan sama 3 pilihan itu. Kalian apa namanya? Grow mindset kita grow mindsetku belum ada, belum tahu tentang grow mindset dulu aku. Jadi mau nggak mau aku apa namanya benar-benar mendalami 3 itu dalam 1 tahun. Ternyata di apa namanya pas perkuliahan hampir mulai, apa namanya tes perkuliahan hampir mulai itu aku tercerahkan sama bapakku. Bapakku kan dulu sukanya juga sama seperti aku kan. Dia suka elektronik, dia udah terjun di dunia pondok, jadi bimbang mau milih yang mana kan. Jadi bapakku bilangnya gini, ketika kamu milih sesuatu untuk masa depanmu itu pilih yang bikin kamu itu apa namanya nggak bisa lepas gitu loh. Nah pertanyaannya kan udah 3 tuh, ada keagamaan juga aku udah nggak bisa lepas, komputer juga nggak bisa lepas, sama
seni kesenian juga udah terlalu seneng kan. Jadi pengorbanan, yang namanya pengorbanan itu apa ya, melatih diri kita sendiri buat meningkatkan growth mindset kita. Ketika kita milih resiko yang lebih kecil, pas kita memilih sesuatu itu bakal apa namanya dihadapkan suatu kemungkinan yang sangat banyak. Ini kayaknya aku agak susah deh ngomongnya deh, jelasinnya juga susah. Tapi gini, secara garis besar itu tentang growth mindset ya, itu tentang pengorbanan kalian sih, tentang pengorbanan. Mungkin kalian sekarang belum merasakan ya, jadi agak bingung ya, seperti itu. Mungkin 2-3 tahun ke depan kalian akan mengalami yang namanya perubahan. Perubahan itu pasti kalian akan ada saatnya bodoh amat ke sesuatu, ya enggak? Iya, benar. Pernah ngalamin itu enggak? Nah, itu salah satu perkembangan dari pemikiran kita sendiri. Jadi growth mindset itu udah mulai tertanam dari diri kalian sendiri. Ketika udah bersikap bodoh amat ke sesuatu dan kamu menganggap itu yang paling prioritas, ya udah berarti kamu yakin aja kalau yang apa namanya, yang itu yang benar gitu loh. Itu tentang growth mindset sih. Dan perjuangan kamu dapat sesuatu yang seperti itu nggak pendek. Ada masalah yang harus kalian hadapin, ada gejolak mental. Mungkin dari kalian kan masalahnya beda-beda ya. Ada yang kayak kita anggap itu terlalu rendah, ada yang kita anggap terlalu tinggi. Dari masalah-masalah seperti itu ternyata ini aku bisa tarik kesimpulan ketika kita menganggap masalah ini dari growth mindset juga ya, biar apa namanya, pemikiran kita nggak menyepelekan orang lain. Jadi masalah orang lain itu jangan kita anggap sepele. Misalkan orang lain cuma kena apa, udah kayak mentalnya kena banget. Ternyata ini fakta unik. Ketika kita berada di orang itu, kita anggap aja ya, masalah kita lebih besar dari orang itu. Ya. Terus orang itu kena masalah tapi kayak terpukul banget. Kita kayak nyepelein kan biasanya, Allah cuma seperti itu doang. Nah, itu termasuk apa namanya, fixed mindset. Jadi kita harus ubah itu. Jadi kita anggap aja, kita mungkin nggak bakal bisa bertahan ketika kita ada di posisi orang itu, walaupun masalahnya itu lebih kecil dari kita. Seperti itu. Jadi ketika kita membeli sepatu nih, ukuran sepatu, misal sepatu kita lebih besar dari sepatu orang itu, coba deh kita pakai sepatu orang itu, kan kekecilan kan? Mungkin di langkah pertama kita akan terjatuh. Nah, seperti itu. Sama juga seperti yang tadi, growth mindset. Growth mindset kita bukan tentang diri kita sendiri, jadi tentang orang lain juga. Bagaimana cara kita menghargai orang lain, bagaimana cara kita memperlakukan orang lain semestinya. Itu juga salah satu efek dari itu, growth mindset-nya. Seperti itu sih. Tentang skala prioritas ya Mas. Nah kan tentu setiap orang tuh juga punya hal-hal yang udah dia skala prioritasin gitu Mas. Nah gimana cara kita bisa memanajemen semuanya gitu Mas? Kayak kan kalau dari Mas Imam punya startup, sekarang Mas Imam juga ada kuliah, ada organisasi, dan tentunya Mas Imam juga harus punya waktu untuk diri sendiri dan juga untuk sosialisasi ke orang lain gitu Mas. Kira-kira gimana caranya untuk manajemen waktunya Mas? Nah, tentang time management nih. Aku dulu nganggep time management itu bullshit, tapi dulu ya. Aku sadar betapa pentingnya time management, tetapi bukan hanya untuk kita ngatur waktunya aja. Bagaimana cara kita itu, di dalam YouTube-nya 1% itu udah dijelasin tentang time management. Aku benar-benar tercerahkan di situ waktu itu. Jadi time management itu bagaimana cara kita menjalankan waktu kita agar kita bisa merasa nggak terbebani gitu loh. Gitu. Jadi ketika kita terlalu banyak kegiatan, otomatis kan itu membebani kita kan. Nah,
alangkah apa ya namanya solusinya itu, alangkah baiknya itu benar-benar kita mengorbankan sesuatu, walaupun itu kayak nggak banget gitu kan, ya kasihan kan, misalkan kita udah setting ini tetapi kita malah ngelarin. Tapi bagaimana lagi ketika kita nge-push semua itu, kasihan mental kita sama pikiran kita nanti bakal terganggu. Jadi ketika kita pengen memprioritaskan sesuatu, itu benar-benar dipikir dari awal. Misalkan organisasi jangan terlalu banyak, satu atau dua aja udah cukup. Terus perkuliahan, pengambilan SKS-nya juga jangan terlalu banyak ketika kita pengen misalkan ikut organisasi atau pengen ikut perlombaan. Itu nanti bakal membebani diri kalian sendiri. Itu tentang pengolahan waktunya atau tentang pengolahan pikiran kamu. Yang paling rugi di waktunya sih sebenarnya sih. Ketika kamu udah benar-benar menjalankan semuanya dengan baik, tapi kesehatanmu nanti bakal terganggu. Nah, jadi nanti sakit. Waktunya jadi terganggu juga kan. Manajemen waktunya jadi nggak stabil lagi ketika kamu nggak memperhatikan dirimu sendiri. Jadi ada satu quotes tentang hal itu, manajemen waktu kan. Satu, yang pertama nih, badut itu kan kayak yang lempar-lempar bola ke atas itu namanya apa? Juggling bola. Kita ada lima prioritas di hidup kita. Pertama pekerjaan, kesehatan, apalagi ya, mental, terus pokoknya ada 5. Ya, 5 ini, yang 4 ini dari kaca, terus yang 1 ini dari karet. Di orang luar itu bilangnya gitu. Jadi misalkan 4 ini sampai jatuh aja itu udah pecah, itu udah nggak bisa kita perbaiki lagi. Nah, yang dari karet itu namanya pekerjaan. Walaupun kita udah gagal di pekerjaan, jatuh nih pekerjaannya nih, kan bola itu dari karet, itu bisa mantul ke atas lagi, bahkan lebih tinggi lagi. Nah, kalau misal kesehatan kita udah pecah, itu kan nggak bisa lagi kan, susah kan? Atau mungkin mental kita udah kena mental illness, ya kita nanti bakal kesusahan dalam menjalankan hidup kita, terutama ketika kita menjuggling 5 bola tersebut. Seperti itu sih. Jadi manajemen waktu yang paling penting itu tentang kesehatanmu, kesehatan mental, sama pikiran sih, 3 ini menurutku. Bukan tentang kita menjalankan semua yang kita rencanakan, tapi tentang 3 ini. Manajemen ketiganya dulu, misal manajemen kesehatan. Waktu untuk sarapan kita jangan sampai telat, waktu untuk olahraga kita jangan sampai telat. Nah, itu yang paling prioritas. Yang kedua, mental, kesehatan mental. Tadi aku kan udah ngomong tadi kan, ketika kamu pengen menjalankan kuliah sama startup secara berbarengan, otomatis kan kamu bakal kurang yang namanya waktu refreshing kan. Nah, dari situ kesalahanku dulu seperti itu. Aku memaksakan kuliah sama startup jalan bareng. Jadi dulu aku benar-benar stres berat. Aku udah hindarin itu. Jadi akhir-akhir ini aku jarang ikut kuliah itu. Jadi ambil SKS-nya juga cuma 18 doang, walaupun kuliahnya agak lama, tapi kan aku bayar sendiri gitu kan. Jadi is okay buatku sendiri. Mungkin buat kalian nanti ada solusi sendiri, silahkan menurut diri kalian sendiri. Tapi jangan lupakan tadi 3 itu, manajemen kesehatan, manajemen waktu, sama manajemen kesehatan, mental, sama pikiran. Nah, itu semua ada waktunya sendiri. Seperti itu. Tinggal kalian yang merencanakan. Oke. Untuk dari Mas Imamnya sendiri, kira-kira suka duka punya startup itu gimana sih Mas? Kayak mungkin keuntungan atau kerugian yang Mas rasain dari punya startup. Iya. Ini menarik sih. Banyak banget. Lebih banyak negatifnya sih menurutku sih. Jadi pertama, debat sama teman itu benar-benar setiap kita ngerjain project itu ada debat. Kerugian
itu pasti juga ada. Misal produk kita nggak laku, tapi udah terlanjur beli server dulu aku kan. Itu ruginya ya nggak sedikit sih, pernah sampai 1.500.000. Mungkin itu angka yang kecil kan bagi bisnis kan, tapi pas itu angka yang gede bagiku. Bener-bener apa ya, sangat disesali banget. Kayak kebutuhan udah banyak, kiriman orang tua belum nyampe, malah rugi 1.500.000 kan, bener-bener apa ya, artinya sakit banget kan. Ada lagi itu apa, nggak enaknya itu waktu kuliah kita, nilai kita jadi gara-gara apa namanya, kecapean. Misal nggak ikut kuliah pagi-pagi karena malamnya itu ngerjain project. Itu udah sering sering aku alami. Itu nggak enaknya. Ya pas enaknya ya mungkin itu cuma pas untung doang. Tapi aku yakin sih semua itu besok udah ada yang ngatur tentang rezeki kita, jadi kalem aja gitu. Nah pas kenapa aku nganggapnya senangnya itu sedikit, karena kan hal yang paling menyenangkan kan hal yang udah selesai kan. Ketika hal udah selesai kita baru bisa senang-senang, sementara startup itu nggak ada selesainya. Jadi ketika kita udah senang di awal, itu nanti bakal terlena ke depannya. Seperti itu. Oke, berarti kan tadi juga udah ngomongin suka dukanya Mas Imam sendiri nih. Nah, Iya. pernah nggak sih Mas kayak ngalamin kegagalan gitu selama menjalani startupnya? Iya, banyak sih. Aku udah, ini startup ketiga aku. Jadi dulu aku bikin dropshipper pertama, terus bikin affiliate yang pernah gagal dulu. Dulu juga pernah ini bikin produk minuman, susu dijualin, nggak jalan juga. Nah, ini berarti keempat ya, keempatku. Ya alhamdulillah udah ada dikit-dikit lah uang lah. Nggak enak banget sumpah perjuangan kalau kalau kita flashback ke belakang. Dan sekarang pun masih nggak enak sebenarnya. Jadi kalau aku jadi narasumber kayaknya belum cocok gitu. Jadi ya udah seadanya aja. Nggak apa-apa Mas. Terus ini gimana sih cara Mas Imam sendiri buat bisa bangkit gitu dalam kegagalan itu, dan cara agar startupnya itu bisa tetap bertahan gitu sampai sekarang ini? Oke. Ya balik lagi sih kayak tadi yang mindset kita sendiri. Kalau misalkan kita udah tahu tujuan kita apa, tujuan hidup kita apa, itu kita bakal kejar terus kan, walaupun gagal terus. Kayak misal kita ngejar cewek nih, cewek ketika udah suka orang, benar-benar udah nganggap dia kayak jodoh, kita kan ngejar terus kan, walaupun ditolak berkali-kali. Tapi ya udah cinta, gimana lagi kan, udah nggak bisa lepas gitu. Seperti itu sih, lebih tepatnya seperti itu. Oke, terus waktu di pandemi ini kan ada nggak sih Mas kayak pengaruh pandemi COVID ini ke startupnya? Soalnya kan kalau kita lihat kan pastinya kalau zaman-zamannya sebelum pandemi sama saat pandemi itu pastinya beda ya. Terus ada pengaruhnya nggak sih ke startupnya Mas Imam sendiri? Pengaruhnya ada, cuma pengaruhnya lebih ke positif. Jadi di pandemi ini kan serba online kan. Jadi pesanan aplikasi, pembuatan aplikasinya meningkat sih sebenarnya sih. Kayak misal buat daring, kelas online, bikin seperti itu kan. Tapi yang jadi masalah itu kuliahku, karena terlalu banyak project, jadi kuliahnya ke distract. pokoknya paling hancur deh semester kemarin, semester 7 6 7 ya. Itu benar-benar banyak banget apa namanya yang ngulang, aku pelajaran yang ngulang. Tapi menurutku nggak masalah juga sih, soalnya kan balik lagi tadi bayar sendiri kan. Kalau misalkan kamu masih dibayarin itu jangan coba-coba yang kayak aku ya, kasihan orang tuanya. Oke. Terus cara adaptasinya versi Mas Imam sendiri nih dalam menghadapi perubahan kondisi ini tuh ada nggak sih kayak cara-cara tersendiri gitu? Atau tetap masih
kayak menurut mindsetnya aja kayak atau ada versi lainnya gitu? Oke, jadi corona ini ya, bener-bener menurutku corona sih membatasi gerakan kita banget sih. Misal kita mau ketemu klien nih, yang aku alamin ya, ketemu klien jadi nggak bisa, terus jadi online kan. Nah, disitulah pemahaman tentang apa klien itu jadi susah. Kalau misal di telepon seperti ini sama ketemu langsung itu kan beda kan. Nah, jadi aku harus bisa apa namanya memahamin sesuatu yang benar-benar singkat gitu loh. Itu menurutku susah banget sih. Tapi alhamdulillah masih aja ada jalannya. Kayak misal lewat chat. Dulu kan pas ketemu langsung chat itu orang sibuk kan jarang buka chat kan. Tapi kalau pandemi ini kan sering sering buka chat dan karena dia di rumah aja bingung mau ngapain. Nah, aku manfaatin chatting buat diskusi ke klien. Kalau misalkan kita ngandelin satu meeting misal lewat Zoom atau misal lewat Google Meet itu nggak efektif banget menurutku. Nggak efektif banget. Soalnya keterbatasan sinyal misal di daerahku kan emang susah kan. Ya seperti itu sih. Ya, adaptasinya lebih ke teknologi, lebih ke penggunaan teknologi lain buat kita komunikasi. Kalau misalkan di bisnis sih nggak terlalu ngaruh sih ya. Di bisnis, misal yang aku gelutin, nggak terlalu ngaruh banget. Mungkin ini yang terakhir dari kita ya, Mas. Dari Mas Imam sendiri kira-kira punya pesan nggak nih, Mas, untuk teman-teman FST, teman-teman seteknik yang saat ini harus belajar dari rumah karena pandemi COVID-19, Mas? Ya itu sih tadi sih. Udah mewakili semuanya. Misalkan walaupun ada pandemi, tapi ketika kita menjalankan tujuan hidup kita bakal nggak bakal terpengaruh tentang semua itu. Jadi pasti aja ada jalannya. Jadi tujuan hidup kita nih, pengen kita capai kan. Nanti di jalannya itu bakal menemukan banyak belokan pasti kan. Tetapi kan ada 1000 jalan menuju Roma, kata pepatah. Makanya dari diri kita sendiri aja yang dipersiapkan. Nggak usah kita menunggu dari lingkungan kita. Misalkan lingkungan kita nggak mendukung buat kita belajar secara giat. Kan malas-malasan kan kalau di pandemi. Tapi kalau kita ingat tujuan kita itu buat apa, itu diri kita bakal berontak sendiri buat melawan semua itu, buat melawan kemalasan atau melawan nggak enaknya masalah hidup gitu. Itu bakal berontak sendiri. Seperti itu sih. Makanya cukup kalian percaya pada hati kalian aja. Oke, makasih Mas Imam buat pesannya. Gak kerasa nih, Champions sudah sampai akhir di podcastnya ini. Semoga pesan dan cerita pengalaman dari Mas Imam tadi bisa motivasi kita semua dan bisa menjadi manfaat yang baik dari teman-teman FST maupun yang mendengarkan podcast ini. Amin. Terima kasih juga kepada Mas Imam yang sudah mau berbagi pengalamannya dengan kita semua. Sudah mau menyempatkan waktunya untuk berbagi dan juga sharing-sharing cerita kepada Champions. Semoga bisa menjadi motivasi bagi kita semua ya. Oke Champions, sekian bincang-bincang kita di podcast perdana kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe ya. Aku Mimi dan teman aku Fariza pamit undur diri. Sampai jumpa di orbit berikutnya. Dadah. Dadah semuanya.